ABS prinsipnya adalah stop, stay, still. Jadi begitu pedal rem diinjak terus, biarkan kaki di pedal rem tetap nempel dan setir, arahkan kemudi sesuai. Brothers, jumpa lagi dengan saya di program Smart Drive. Kali ini saya akan memulai dengan satu cerita. Ketika jumpa dengan seorang teman, dia tiba-tiba nanya begini, lebih pakem mana sih antara rem ABS dan non ABS? Ini pertanyaan yang gampang-gampang susah dan juga membingungkan. Saya jelaskan begini, bahwa rem itu sebenarnya soal pakem atau tidak pakem itu banyak faktor yang berpengaruh. Yang pertama, kondisi rem itu sendiri, apakah misalnya brake pad-nya masih bagus, apakah kalipernya bagus, cakramnya kalau dia rem cakram bagus, atau drumnya kalau dia rem kromo bagus, minyak remnya bagus, dan lain sebagainya. Banyak faktor. Itu baru dari faktor teknis. Yang kedua adalah faktor penggunaan ban misalnya. Apakah dia menggunakan ban jalan untuk jenis jalan raya atau orang sebut HT, HC, atau apakah dia menggunakan AT, atau apakah dia menggunakan ban khusus untuk lumpur. Ini macam-macam. Kalau ban lumpur otomatis kembangannya itu lebih besar-besar dan jarang renggang, otomatis cengkeramannya ketika pengereman akan tidak terlalu pakem. Nah, berikutnya adalah kondisi permukaan jalan ketika itu. Apakah dia berpasir, apakah aspal, apakah tanah, itu juga berpengaruh. Lalu ada lagi pengaruh dari bobot mobil yang terkait dengan bebannya. Muatannya banyak, otomatis jarak mobilnya berhenti ketika dilakukan pengereman bisa menjadi lebih jauh. Jadi orang sering salah kaprah bahwa yang dimaksud mengerem itu adalah menghentikan mobil. Padahal belum. Fungsi pengereman itu hanya untuk memperlambat putaran roda, sampai kemudian roda itu berhenti berputar. Itu pun belum menjamin mobil berhenti di titik itu. Jadi beda antara jarak pengereman dengan jarak mobil berhenti. Lalu apa keuntungannya teknologi rem ABS dibuat kalau begitu? Bahwa rem ABS sesuai namanya adalah anti-lock braking system. Jadi saya jelaskan, kalau kita menggunakan rem non-ABS, ketika terjadi pengereman, sangat mungkin roda itu terkunci. Ini yang disebut dengan skid. Ketika roda terkunci, berhenti berputar, yang terjadi saat itu adalah kita kehilangan kendali atas kemudi, atas setir itu sendiri. Jadi ketika roda terkunci akibat pengereman, mau membelokkan mobil ke kiri atau ke kanan, itu hampir mustahil. Jadi walaupun kita belokkan setir sampai mentok ke kiri atau ke kanan, biasanya mobilnya tetap berjalan lurus. Ini bedanya dengan menggunakan rem ABS. Dengan rem ABS, ketika kita melakukan pengereman,
kita tetap bisa mengarahkan setir sesuai dengan kemauan kita. Kenapa? Karena roda tidak mengunci. Sehingga timbullah dalam teknik-teknik pengereman ketika menggunakan rem non ABS. Ada yang namanya, orang mungkin pernah dengar remnya dikocok. Jadi direm, dilepas lagi, direm, dilepas lagi. Gunanya apa? Supaya tidak terjadi roda mengunci. Nah, ini bedanya kalau kita menggunakan rem ABS. Kalau rem ABS, rem lepas, itu tidak usah. Rem ABS prinsipnya adalah stop, stay, still. Jadi begitu pedal rem diinjak, injak terus, biarkan kaki di pedal rem tetap nempel dan steer, arahkan kemudi sesuai dengan yang kita inginkan. Di situ bedanya antara rem non ABS dengan rem ABS. Faktor lain adalah ketika kita melakukan pengereman, orang sering berpikir bahwa rem itu, balik lagi nih, orang berpikir rem itu adalah untuk menghentikan mobil. Saya tegaskan lagi, belum tentu. Karena proses pengereman itu sendiri setidaknya membutuhkan 3 step atau 3 tingkatan proses. Proses pertama adalah ketika si pengemudi melihat suatu objek di depan, matanya menangkap objek itu, bahwa ini ada objek, dikirim ke otak. Otak lantas berpikir dan mengambil kesimpulan, misalnya bahwa objek ini berbahaya. Seketika itu dia juga memerintahkan anggota tubuh lain, dalam hal ini kaki, untuk menekan pedal rem, melakukan pengereman. Ini saja udah butuh proses, butuh waktu. Jadi dari proses mata melihat sampai kemudian kaki bereaksi untuk menekan pedal rem, pada pengemudi normal itu membutuhkan waktu kurang lebih 0,8 detik. Itu proses awal. Nah, ketika kaki menginjak pedal rem, itu belum itu proses pengereman belum terjadi. Ada proses mekanis lagi. Proses mekanis ini adalah pedal rem diinjak, kemudian menekan ke servo menekan ke minyak rem menekan kaliper menjepit cakram misalnya. Barulah terjadi pengereman, terjadi pergesekan antara sepatu rem atau brake pad dengan cakramnya atau dengan drumnya. Nah, itu proses yang kedua. Umumnya proses kedua ini membutuhkan waktu kurang lebih 0,4 detik. Itu dalam kondisi rem bekerja dengan prima, artinya semua komponen di rem itu bekerja dengan baik. Sekarang memasuki, ada lagi proses ketiga. Saya menyebutnya sebagai itu proses fisik, proses fisika. Jadi ketika kaliper menjepit cakram misalnya untuk memperlambat roda, itu terjadi pergesekan antara permukaan tapakan roda dengan permukaan jalan. Bagaimana proses ini atau berapa lama proses ini membutuhkan waktu, itu nggak bisa kita hitung. Karena balik lagi kita tergantung pada banyak aspek yang saya sebutkan di awal. Jenis ban yang dipakai, permukaan jalan, kondisi cuaca, ya tekanan kaki kita pada pedal rem. Kalau sekarang ini nggak terlalu berpengaruh di mobil-mobil modern karena ada yang namanya brake assist. Jadi kalaupun tekanan kaki kita lemah, itu nanti disesuaikan oleh sistem rem di mobil tersebut, sistem yang disebut brake assist. Jadi dia menambah tekanan atau mengurangi tekanan, itu sekarang sudah ada di teknologi mobil zaman ini, zaman now lah istilahnya. Jadi 3 proses tadi itu membutuhkan waktu
Taruhlah proses ketiga, saya nggak usah terlalu mengambil waktu lama, 0,5 detik misalnya. Nah, kalau kita jumlahkan dari proses awal 0,8 detik, ditambah proses kedua 0,4 detik, ditambah proses ketiga 0,5 detik, itu totalnya adalah 1,7 detik. Nah, dari perhitungan ini, makanya kita sering mengatakan bahwa untuk menjaga jarak aman, sebaiknya jarak kita dengan mobil di depan itu minimal 2 detik. Minimal 2 detik. Kalau mau aman, seharusnya di atas 3 detik. Jadi ada space buat kita. Jarak antara mobil dengan menggunakan hitungan detik memang bagi sebagian orang terasa aneh. Karena pemahaman mereka selama ini bahwa jarak itu dihitung berdasarkan berapa meter, berapa ratus meter, berapa kilometer. Makanya sering di jalan tol juga kita melihat bahwa jarak aman antar kendaraan disebutkan 50 meter, kemudian 100 meter. Padahal yang benar adalah berdasarkan hitungan waktu. Kenapa? Karena dalam satuan waktu itu menentukan reaksi dari si pengemudi. Jadi, kalau tadi disebutkan 2 detik, kita harus bisa menghitung bahwa jarak kita dengan mobil di depan minimal 2 detik. Ulang lagi, bagaimana caranya menghitung? Bagaimana kita bisa mengetahui jarak antara kita dengan mobil di depan itu 2 detik atau 3 detik? Ada metode yang bisa kita gunakan, dan itu akan kita ketahui sendiri secara otomatis kalau kita sudah terbiasa mengaplikasinya ketika mengemudi. Tapi metode ini akan saya sampaikan di episode Smart Drive yang berikutnya. Jadi, jangan sampai terlewat program Smart Drive. Be smart before you drive.